Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan masuk untuk materi persalinan lama. Masalah yang terjadi pada persalinan lama yaitu ada fase laten yang lebih dari 8 jam, kemudian persalinan telah berlangsung 12 jam atau lebih tanpa adanya kelahiran bayi, dan dilatasi serviks di kadar garis waspada pada partograf. Faktor penyebab persalinan lama yaitu ada HIS yang tidak adekuat, kemudian ada faktor janin, ada faktor jalan lahir ya. Ini kita kenalnya sebagai 3P, Power, Peset, Passenger. Ada beberapa diagnosis pada persalinan lama. Ya, yang pertama itu ada belum infartu atau partes palsu. Ya, di mana ini ciri-cirinya ibunya tuh datang mungkin mengeluh mules ya. Pagi-pagi nih mengeluh mules tapi ternyata belum disertai keluarnya lendir bercampur darah. Ya, kemudian ketika kita melakukan pemeriksaan dalam ternyata serviksnya belum membuka. Nah, hisnya ini tidak teratur. Ya, misalnya pagi merasakan, tapi nanti merasakannya lagi sore lagi ya. Kalau kita ketahui kalau his yang teratur itu kan setiap 30 menit itu ada kenaikan ya. Misalnya 1 jam 6 gitu ya merasakan mules. Nanti jam 7 merasakan mules lagi. Terus nanti setiap 30 menit merasakan mules lagi. Disertai keluarnya lendir bercampur darah. Nah, itu sudah infartu. Tapi ini ibu belum merasakan ya, hanya merasakan his yang masih kadang-kadang. Nah, itu kita sebut belum infartu atau partes palsu. Nah, kemudian selanjutnya ada fase laten memanjang, di mana pembukaan serviks tidak melewati 4 cm sesudah 8 jam. Ya, dengan his yang teratur. Jadi hisnya tuh teratur. Setiap 30 menit kita periksa ya. Misalnya sekarang 3 kali dalam 10 menit ya, nanti 30 menit kemudian sudah 4 kali dalam 10 menit, tetapi pembukaan serviksnya masih kurang dari 4 cm. Oke, berikutnya ada fase aktif memanjang, di mana pembukaan serviks melewati kanan garis waspada pada partograf. Berikutnya ada inersia uteri. Ya, di mana inersia uteri itu kan frekuensi hisnya kurang dari 3 kali dalam 10 menit dan lamanya kurang dari 40 detik. Ya, kita ketahui kan kalau his kita sebut adekuat apabila sudah 3 kali dalam 10 menit dan lamanya sudah lebih dari 40 detik. Nah, ini masih kurang ya, kita sebut inersia uteri. Kemudian ada disproporsi cephalopelvic atau cephalopelvic disproporsi atau CPD yang sering kita dengar ya, di mana pembukaan serviks dan turunnya bagian terendah janin tidak maju, sedangkan hisnya itu baik. Ya, kemudian berikutnya ada obstruksi kepala, di mana pembukaan serviks dan penurunan bagian terendah janin tidak maju dengan kaput. Terdapat molase hebat, ya, edema pada serviks. Kemudian mungkin disertai juga adanya tanda ruptur uteri iminen dan gawat janin. Diagnosis berikutnya ada malpresentasi dan malposisi. Ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya, di mana ada kelainan presentasi atau selain vertek pada subocciput anterior. Kemudian ada kala 2 lama, yaitu pembukaan serviksnya lengkap, ibu ingin mengedan, tetapi tidak ada kemajuan penurunan pada bagian terendah janin. Ya, tadi sudah kita pelajari untuk diagnosis. Nah, ini saya lanjutkan untuk penanganan khusus pada masing-masing diagnosis pada ibu dengan persalinan lama ya. Yang pertama tadi ada persalinan palsu atau belum infartu ya, di mana untuk tindakannya ya kita periksa dulu apakah ada infeksi pada saluran kemih atau ketubannya pecah atau tidak. Ya, kemudian apabila ada infeksi, obati secara adekuat. Jika tidak ada, pasien boleh rawat jalan ya. Kalau memang hanya his palsu ya, belum infartu, ibunya disuruh pulang saja, tidak perlu kita rawat ya. Tapi kita harus sampaikan ke ibu apabila nanti ibu menemukan tanda-tanda persalinan ya, keluar lendir bercampur darah, kemudian hisnya semakin lama semakin teratur ya, untuk segera ke pelayanan kesehatan. Ya, penanganan pada fase laten memanjang. Jika fase laten lebih dari 8 jam dan tidak ada tanda-tanda kemajuan, ya,
kita lakukan penilaian ulang terhadap serviknya. Ya, jika ada perubahan pada pembukaan serviks dan tidak ada gawat janin, mungkin belum infartu. Ya, kemudian jika ada kemajuan dalam pembukaan serviks, kita coba lakukan amniotomi dan lakukan induksi persalinan. Ya, amniotomi itu kan induksi alami ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian lakukan induksi persalinan, tapi tentunya dengan pemeriksaan Bishop score dulu ya untuk menentukan induksi apa yang akan kita lakukan. Kemudian setiap 4 jam kita lakukan penilaian. Nah, jika pasien tidak masuk fase aktif setelah diberikan induksi selama 8 jam, kita lakukan seksio cesaria. Penanganan selanjutnya yaitu pada pasien dengan fase aktif memanjang. Jika tidak ada tanda-tanda disproporsi cephalopelvic atau CPD atau obstruksi dan ketuban masih utuh, pecahkan ketuban dan nilai HIS-nya. Nah, jika HIS tidak adekuat, ya tidak 3 kali dalam 10 menit kurang dari 40 detik, pertimbangkan kemungkinan ada inersia uteri. Nah, jika adekuat HIS-nya, pertimbangkan kemungkinan adanya CPD atau obstruksi atau malposisi atau malpresentasi. Nah, kemudian lakukan penanganan umum yang akan memperbaiki HIS ya apabila itu memang terjadi inersia uteri dan mempercepat kemajuan persalinan. Nah, berikut ini merupakan contoh partograf ya pada fase aktif memanjang ya di mana pada yang A ini merupakan contoh partograf yang menunjukkan kegagalan pembukaan serviks dan penurunan kepala pada fase aktif persalinan. Gawat janin dan molase tingkat 3 yang terjadi bersamaan dengan kegagalan pembukaan serviks dan penurunan kepala pada fase aktif ini, di mana HIS uterusnya adekuat, ya, menunjukkan telah terjadi partes macet. Kita bisa lihat di sini, ya ibu datang dalam fase aktif pukul 10, di mana penurunan kepalanya 3/5. Kemudian pembukaan serviksnya ini 4 cm. HIS-nya 3 kali dalam 10 menit dengan lama HIS 20-40 detik. Cairan ketubannya sudah pecah jernih dan ada molase tingkat 1. Nah, kemudian 4 jam kemudian dilakukan pemeriksaan dalam lagi ya. Ternyata penurunan kepalanya tetap di 3/5. Kemudian pembukaan serviksnya sudah 6 cm, tetapi perhatikan sudah melewati garis waspada. Ya, sedikit ada peningkatan pada HIS 3 kali dalam 10 menit dengan lama HIS 40 detik. Adanya molase tingkat 2. Nah, kemudian 4 jam kemudian kita lakukan pemeriksaan dalam lagi. Ternyata penurunannya tetap di 3/5. Ya, kemudian pembukaan serviksnya 6 cm. Ya, tidak ada kemajuan dalam pembukaan serviks, kemudian ada molase tingkat 3. Nah, kemudian denyut jantung janin ternyata 92 kali per menit. Ya, karena terjadi gawat janin, terjadi molase tingkat 3, selanjutnya pukul 17.30 direncanakan dilakukan seksio cesaria. Ya, jadi perhatikan ini merupakan contoh partograf fase aktif memanjang ya dengan gawat janin ya kemudian bersamaan dengan kegagalan pada pembukaan serviks dan penurunan kepala janin. Oke, itu yang A. Kemudian kita bisa perhatikan untuk yang B ya pada partograf yang B merupakan contoh partograf untuk kasus dengan kemajuan persalinan terhambat yang disebabkan oleh inersia uteri yang mana disertai dengan pemberian oksitosin. Ya, ini ibu datang dalam fase aktif pada pukul 10. Nah, penurunan kepalanya itu 5/5. Ya, masih 5/5. Pembukaannya 4 cm. HIS-nya 2 kali dalam 10 menit dengan lama HIS kurang dari 20 detik. Berikutnya pada pukul 12 ya kita melakukan pemeriksaan dalam lagi. Ternyata penurunan kepala tetap di 5/5. Pembukaan serviks 4 cm dan bisa dilihat ya sudah melewati garis waspada.
tidak ada peningkatan dalam his uterusnya. Berikutnya pada pukul 14, lambatnya kemajuan persalinan oleh karena his yang tidak adekuat, ya kita lihat hisnya masih belum adekuat. Kemudian akselerasi persalinan dengan oksitosin 10 unit. Ya, jam 14 kita berikan oksitosin ya 10 unit dalam 1000 ml cairan IV dengan 15 tetes per menit. Nah, kemudian oksitosin terus dinaikkan sampai hisnya adekuat. Nah, kemudian setelah diberikan oksitosin, his terus meningkat diikuti dengan penurunan bagian terendah kepala dan pembukaan serviks yang progresif. Kemudian pukul 20 terjadi persalinan per vagina. Ya, jadi dua ini contoh fase aktif memanjang ya dengan dua kasus ya, dua penyebab yang berbeda. Berikutnya yaitu penanganan pada disproporsi cephalopelvic ya atau cephalopelvic disproporsi atau kita kenal dengan CBD ya, di mana terjadi karena janin terlalu besar ya atau mungkin panggul ibu yang kecil sehingga terjadi persalinan macet. Nah, untuk penanganannya, lakukan percobaan untuk menilai panggul ibu. Ya, jika memang terdiagnosa disproporsi, lakukan SC karena sudah jelas tidak bisa masuk ke dalam panggul. Ya, jadi memang penting sekali ketika pemeriksaan kehamilan kita melakukan pemeriksaan panggul ya dengan membandingkan dengan besarnya janin ya, apakah janin kira-kira bisa masuk ke dalam panggul ibu atau tidak. Ya, jadi harus benar-benar kita perhatikan. Mungkin panggul ibunya normal, tetapi janinnya yang besar. Ya, jadi tidak mungkin bisa masuk ke dalam panggul. Atau besar dari janinnya normal, tetapi panggul ibunya kecil ya, jadi tidak bisa masuk ke dalam panggul. Nah, itu kita sebut dengan CPD. Nah, kita bisa melakukan patus percobaan terlebih dahulu ya, tetapi kalau memang tidak ada kemajuan penurunan bagian terendah janin, tidak bisa kita paksakan, nanti macet di tengah-tengah ya, kita akan lakukan SC. Nah, tapi jika nanti ya kita menemukan ada bayi yang meninggal tapi mengalami CPD, kita melakukan kraniotomi. Ya, kraniotomi itu penghancuran dari kepala ya, kita bukan penghancuran, maksudnya pengambilan cairan dalam kepala sehingga nanti kepalanya itu akan mengecil gitu ya. Nah, sehingga kita bisa lakukan pervaginam. Tetapi apabila tidak memungkinkan, kita tetap melakukan sesio cesaria. Penanganan selanjutnya yaitu penanganan pada obstruksi atau partes macet. Ya, jika bayi hidup dan pembukaan serviks sudah lengkap, sedangkan penurunan kepala juga sudah 1/5, ya berarti memang sudah masuk ke panggul, sudah berada di HOTS 3, ya berarti memang tidak terjadi CPD, ya tidak terjadi CPD, tetapi macet tidak turun-turun ke HOTS 4, ya kita bisa melakukan ekstraksi vakum. Ya, jika bayi hidup dengan pembukaan serviks belum lengkap atau kepalanya masih tinggi, kita lakukan SC. Nah, tapi kalau bayinya meninggal, kita lakukan kraniotomi. Ya, jadi bedanya kalau CPD itu kepalanya masih tinggi, masih di atas panggul. Ya, belum masuk ke dalam panggul. Sedangkan kalau obstruksi atau partes macet, bayi itu sudah masuk ke dalam panggul. Ya, tetapi macet. Ya, mungkin macet di HOT 2 atau macet di HOT 3 gitu ya. Nah, sebenarnya bisa diteruskan persalinan pervaginam ya, tapi mungkin ada masalah pada tenaga ibunya ya, pada terjadi inersia uteri ya, atau mungkin ada mal posisi ya. Nah, kita bisa lakukan dengan menggunakan vakum. Tapi kalau memang masih terlalu tinggi, masih berada di HOTS 1, HOTS 2 ya, tapi sudah melewati garis waspada, nah sebaiknya kita lakukan seksio cesaria.
Selanjutnya penanganan pada HIS tidak adekuat atau inersia uteri. Nah, ini kejadian inersia uteri kita akan banyak menemukan ya. Nah, jika HIS tidak adekuat sedangkan tidak ada CPD maupun obstruksi, kemungkinan penyebab persalinan lama adalah terjadinya inersia uteri. Ya, langkah-langkahnya yang pertama kita coba terlebih dahulu untuk pecahkan ketuban ya atau amniotomi dan lakukan akselerasi persalinan dengan oksitosin. Ya, tapi perhatikan ya, kita habis score-nya kita cek terlebih dahulu. Kemudian evaluasi kemajuan persalinan dengan pemeriksaan vaginal ya atau pemeriksaan dalam 2 jam setelah adekuat. Nah, jika tidak ada kemajuan, lakukan SC. Jika ada kemajuan, lanjutkan infus oksitosin ya, tetap dievaluasi setiap 2 jam sampai terjadi persalinan. Penanganan berikutnya yaitu kala 2 memanjang. Ya, jadi hati-hati upaya mengedan ibu menambah resiko pada bayi karena mengurangi jumlah oksigen ke plasenta. Ya, hati-hati sekali. Ya, misalnya tadi terjadi obstruksi ya atau persalinan macet, ya itu ibunya sudah diminta untuk mengejan. Bisa juga nanti di HOTS 4, sudah di HOTS 4 tinggal keluar macet. Ya, ibunya sudah 5 cm di depan vulva pun kita pimpin beneran ternyata terjadi macet gitu ya. Kita tidak boleh memaksa ibunya untuk terus mengejan. Nah, nanti akan terjadi hipoksia pada janin ya karena jumlah oksigen ke plasentanya itu berkurang. Ya, jika tidak ada malpresentasi dan tidak ada tanda-tanda obstruksi, ya kita bisa berikan infus oksitosin ya. Barangkali ibunya kelelahan dan terjadi inersia uteri. Nah, jika tidak ada kemajuan penurunan kepala, ya jika kepala masih di 1/5 atau sampai dengan 3/5 di atas simfisis pubis, lakukan ekstraksi vakum. Nah, jika kepala lebih dari 3/5, lakukan sesio cesaria. Baik, demikian tadi materi yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga bisa difahami dan apabila ada pertanyaan nanti bisa langsung bertanya di Sinau ya, atau bisa langsung chat saya. Nanti insya Allah akan saya coba untuk menjawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.